Hai, ketemu lagi dengan saya J7Hub dan hari ini Anda akan tahu 7 cara mendapatkan uang dari YouTube tanpa AdSense sama sekali. Simak videonya terus sampai habis ya. Oke, sebelum saya menjelaskan 7 cara mendapatkan uang dari YouTube, saya akan bercerita sebuah ilustrasi menarik. Jadi, Anda bayangkan ini adalah sebuah gunung ya. Gunung ini berisi harta kekayaan seluruh penduduk Indonesia, dan saya bagi jadi 4 bagian. Yang paling atas paling sedikit, yang tengah ini yang lumayan banyak, yang bawahnya lebih banyak lagi, dan bagian yang paling bawah ini adalah kamar yang paling banyak gitu ya. Nah, ketika saya bagi jadi kayak gini, ternyata harta yang paling banyak ini, yang paling bawah, itu hanya dikuasai oleh paling sedikit orang. Sedangkan yang paling atas, harta yang paling sedikit, ternyata ini dimiliki oleh paling banyak manusia di seluruh Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa berdasarkan Global Wealth Report tahun 2019 yang dirilis oleh Credit Suisse, itu mengatakan 1% dari total seluruh penduduk Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi kalau saya naikkan sedikit angkanya, 10%, hanya 10% dari 280 juta orang di Indonesia itu menguasai sekitar 80% dari seluruh harta penduduk Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, penonton Anda itu ada di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Atau ada di sini? Dan pertanyaannya juga, penonton YouTuber sampah itu ada di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Ketika Anda sudah mengenali penonton Anda ada di mana, maka fokus Anda bukan kepada jumlah views lagi, tetapi kepada yang nggak kelihatan ini loh. Harta ini ada di mana? Pertanyaannya lagi, Anda lebih memilih ditonton oleh 1 juta orang yang ada di sini, atau Anda memilih ditonton oleh 10.000 orang yang ada di sini? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saya ingin membuka mata Anda bahwa sebenarnya fokusnya itu bukan di views, oke, bukan di jumlah views. Tapi fokus kita harusnya di mana letak harta itu berada. Misalnya sekarang Anda udah tahu. Anda sudah tahu penonton Anda misalnya ada di sini ternyata. Oke, atau penonton Anda kira-kira ada di sini. Oke, walaupun views Anda sedikit, tapi harta penonton Anda sangat banyak. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya penonton Anda ini yang ada di sini mau mengeluarkan harta mereka untuk Anda? Nah, Anda harus baik-baik lagi memberikan value atau solusi untuk penonton Anda. Ketika mereka merasakan value dan solusi yang Anda berikan, maka timbul yang namanya trust, atau Anda dikenal, Anda dipercaya oleh penonton Anda. Ketika sudah ada trust, Anda bisa melakukan yang namanya soft selling. Kenapa soft selling? Kenapa nggak hard selling? Karena gini, karena soft selling adalah Anda menawarkan sesuatu gitu ya kepada penonton Anda, dibalut dengan value dan solusi yang Anda berikan, sehingga apa yang Anda tawarkan itu nggak secara terang-terangan kelihatan gitu, sehingga fokus Anda tetap di value dan solusi, sedangkan penawaran Anda ada di balik value dan solusi yang Anda berikan kepada penonton Anda. Oke, sekarang kita masuk ke 7 alasan kenapa konten edukatif atau YouTuber edukatif seharusnya bisa lebih kaya dibandingkan YouTuber sampah. Disclaimer dulu bahwa tidak semuanya channel-channel yang akan saya sebut nanti pernah saya pakai. Ini hanya untuk contoh pembelajaran di video ini saja ya. Anda perlu mengecek dan mempelajarinya lagi setelah menonton video ini. Oke, yang pertama adalah menjual produk atau barang Anda sendiri ya. Anda bisa memanfaatkan Tokopedia atau Bukalapak sebagai alat untuk menjual produk Anda sendiri. Begitu juga dengan produk digital sih, Anda bisa menjual di kedua marketplace ini ya, sebagai tools Anda untuk menjual produk Anda. Kedua marketplace ini sudah mensupport payment gateway ya, atau bisa mensupport metode pembayaran dengan berbagai macam cara. Nah, itu sangat memudahkan customer Anda atau pembeli Anda membeli produk-produk Anda. Tapi saya menyarankan jika Anda bisa membuat website sendiri, supaya Anda bisa mendapatkan database customer Anda, karena database customer Anda itu penting untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah, Anda bisa membuat website sendiri dengan menggunakan WordPress, atau Anda bisa mencoba form toko online itu di Sako, atau Anda juga bisa mencoba di tokotalk.com. Link-linknya sudah saya taruh di deskripsi, nanti Anda tinggal cek saja ya. Nah, lalu yang kedua adalah menjual barang orang lain. Menjual barang orang lain ini biasanya bentuknya yang paling populer itu adalah affiliate, dropshipper, reseller, atau brand sponsorship. Atau biasa kita bilang kata-kata populernya itu endorsement. Biasanya kalau di Instagram tuh endorsement gitu-gitu ya. Kita mulai dari yang palu gada ya. Apa lu mau, gua ada. Nah, Anda bisa melihat
program affiliate di blibli.com pertama. Yang kedua di Lazada. Ketiga di Shopee. Keempat di Dropship aja, itu punyanya YouTuber Riko Huang ya. Dan kelima yang baru buka itu di Baleo Mall. Nah itu juga punya YouTuber Bom Avan. Lalu untuk barang-barang fashion, Anda juga bisa mencoba affiliate di Zalora. Lalu untuk barang-barang kecantikan, Anda bisa mencobanya di Sosiola.com atau di 101red.com, itu punya Ci Christina Lee. Ingat sekali lagi bahwa jika Anda menjadi affiliate, kalau bisa barang-barangnya yang udah pernah Anda cobain ya, kalau bisa, atau yang reviewnya ini udah pasti oke lah gitu kualitasnya kalau bisa, karena barang-barang affiliate itu jika jelek maka nama Anda yang rusak gitu takutnya. Untuk barang-barang bayi itu di orami.co.id. Lalu untuk barang elektronik Anda bisa mencobanya di Bineka. Dan untuk grosir atau barang B2B itu Anda bisa menjadi affiliate di ralali.com. Semua linknya udah saya taruh semua di deskripsi, nanti bisa Anda cek. Oke, nah terakhir untuk yang brand sponsorship atau endorsement, ini biasanya brandnya yang meng-approach Anda gitu, brandnya yang menghampiri Anda, bukan Anda yang menghampiri mereka. Jadi Anda bisa menaruh profil Anda sebagai YouTuber atau content creator di yang namanya sociabuzz.com. Sociabuzz.com itu kayak semacam kayak marketplace tapi isinya content creator semua. Brand-brand ini bisa mencari atau menemukan Anda di sociabuzz.com. Nah sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, apa bedanya sponsorship dan affiliate? Nah ini affiliate, dropshipper sama reseller tuh yang bisa dibilang kalau barangnya terjual baru Anda dapat cuan atau dapat komisi. Bedanya dengan brand sponsorship atau endorsement, itu barangnya kejual nggak kejual, yang penting brandnya dia tampil di konten Anda. Itu si brandnya udah bayar Anda di depan. Itu bedanya yang paling signifikan ya antara brand sponsorship atau endorsement dan affiliate. Itu bedanya yang paling mencolok itu ya. Lalu yang ketiga adalah menjual skill Anda. Nah, Anda bisa menjual skill Anda dalam bentuk kelas online atau e-course atau online course. Oke, nah Anda bisa menggunakan 7hub.com. Bagi Anda yang masih bingung nih sebenarnya jual ilmu di kelas online itu gimana? Saya ada webinar gratis, Anda bisa klik aja nanti linknya di bawah di deskripsi, Anda cari ada webinar gratis tentang caranya membuat kelas online atau membuat bisnis kelas online. Lalu Anda bisa juga menjual ilmu Anda dalam bentuk one-on-one coaching atau one-on-one mentoring gitu ya, atau consulting. Oke, kepada viewers Anda yang mungkin membutuhkan ilmu Anda atau skill Anda secara personal. Lalu yang keempat adalah Anda bisa menjual skill orang lain. Anda bisa menjual ilmu orang lain. Banyak orang-orang itu menjual ilmunya mereka dalam bentuk online course juga, atau dalam bentuk program training atau ya semacamnya lah. Nah, Anda bisa menjadi affiliate dari ilmu-ilmu yang mereka jual. Contohnya yang pertama adalah ilmu copywriting dari Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, itu Anda bisa menjadi affiliate langsung dari ilmu copywritingnya Kang Dewa Eka Prayoga ini. Oke, yang kedua adalah ilmu brandingnya Mas Dodi Zulkifli. Oke, Anda nanti bisa cek di link saya ya. Dan yang ketiga adalah ilmu Facebook Ads-nya Ko Albert Leonardo. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh affiliate dari menjual ilmu orang lain ya. Nanti Anda bisa cek di link. Lalu yang kelima adalah membership. Oke, nah Anda bisa menjual semacam membership kepada viewers Anda yang ingin mendapatkan privilege atau ingin mendapat hak lebih gitu dibandingkan orang-orang lain gitu. Ketika mereka mendaftarkan membership di Anda bisa memberikan mereka sesuatu yang lebih. Misalnya konten-konten yang premium, atau bisa makan bareng sama Anda. Nah, oke, untuk yang membership ini lumayan menarik ya, karena dengan adanya membership Anda bisa mendapat recurring income atau pendapatan yang berkala gitu ya, jadi bulanan atau tahunan. Nah, untuk YouTube sendiri sebenarnya YouTube sudah membuat fitur yang namanya YouTube Membership yang memungkinkan para YouTuber untuk membangun membershipnya. Tapi untuk syaratnya Anda membutuhkan minimal 30.000 subscribers. Tapi kalau nggak salah untuk YouTuber gaming Anda hanya membutuhkan 1.000 subscriber saja. Channel membership lain yang bisa Anda pakai adalah Tribelio.com. Itu punya Ko Denny Santoso.
Anda bisa membangun komunitas di sana. Lanjut, yang keenam adalah crowdfunding untuk proyek Anda sendiri. Atau patungan. Anda bisa mengajak viewers Anda itu untuk patungan membiayai proyek Anda yang Anda kerjakan. Kalau misalnya proyek-proyek Anda itu berkaitan dengan proyek-proyek kreatif atau berkaitan dengan ide-ide kreatif Anda bisa mencoba yang namanya kolase.com. Nanti Anda bisa cek sendiri. Tapi kalau misalnya proyek Anda itu lebih kayak ke sektorial gitu ya, usaha-usaha sektorial itu, Anda mungkin bisa mencoba yang namanya akseleran.co.id. Oke, tapi untuk yang keakseleran ini dengan catatan itu lebih mengarah kepada kayak peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending artinya orang yang membiayai proyek Anda, mereka seperti meminjamkan uang kepada Anda dan Anda harus memberikan return kepada mereka suatu saat nanti. Lalu yang ketujuh adalah, sebenarnya yang ketujuh ini nggak akan menambah uang Anda di dunia, tapi mungkin akan memperkaya Anda di surga nanti atau di akhirat. Apa itu? Yang ketujuh adalah donasi. Nah, Anda bisa menggunakan channel YouTube untuk meminta viewers Anda berdonasi untuk membantu orang lain atau untuk membantu keluarga orang lain lewat kitabisa.com atau ayopeduli.id. Oke, itulah ketujuh cara mendapatkan uang dari YouTube tanpa AdSense sama sekali ya. Jadi AdSense itu bukan segalanya ya, atau views itu bukan segalanya. Tapi yang penting adalah Anda tahu siapa penonton Anda dan Anda memberikan value dan solusi kepada penonton Anda. Jadi AdSense itu bukan segalanya. Setuju? Nah, Anda bisa nonton tentang cara kerja YouTube di video saya di link di atas atau nanti di deskripsi juga ada ya. Terakhir, sadar nggak Anda bahwa sebenarnya di video ini saya melakukan soft selling? Silakan tulis di komen, kira-kira penawaran apa sih yang saya selipkan atau saya sisipkan di video ini? Oke, jika Anda ada ide lain untuk mendapatkan uang dari YouTube, silakan juga ditulis di komen. Dan ada pertanyaan juga silakan tulis di komen. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika Anda merasakan video ini bermanfaat untuk Anda, silakan share video ini sekarang juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.